Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin Yusuf, NIM 20210501011056. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester untuk semester 1 prodi pengantar akuntansi, di mana saya akan mempresentasikan kembali apa yang telah dipresentasikan beberapa pekan kemarin, mulai dari materi kelompok 7 sampai dengan kelompok 11. Saya mulai dari kelompok 7, pengertian Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang perlindungan terhadap investor dan pengaturan akuntansi perusahaan publik, atau yang kadang disingkat dengan SOA atau SOX, adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntansi publik, yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representative Michael Oxley. Dasar dari penyusunan undang-undang ini adalah sebagai bentuk respon dan Kongres Amerika Serikat terhadap skandal-skandal akuntansi pada korporasi besar, seperti kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, kasus kebangkrutan yang dialami oleh Tyco International, Adelphia, WorldCom, dan perusahaan besar lainnya, di mana melibatkan peran KAP yang termasuk di dalam The Big Five. Jadi undang-undang ini dibentuk untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada perusahaan. Misalkan ada satu skandal yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi bangkrut, sehingga dimunculkanlah peraturan ini untuk membuat fungsi-fungsi baru yang ada dalam perusahaan untuk mengatur sistem keuangan yang ada dalam perusahaan, sehingga kemungkinan kecil untuk terjadi kebangkrutan. Berikutnya, tujuan Sarbanes-Oxley. Berdasarkan paparan di dalam website www.soxonline.com, dikatakan bahwa maksud dari Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan untuk tujuan lain. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut yang dikemukakan oleh Yuan Dito. Yang pertama, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang kedua, menetapkan beberapa tanggung jawab kepada Dewan Komisaris Komite Manajemen, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Yang keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Yang kelima, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Yang keenam, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest. Yang ketujuh, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baik. Lanjut, akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari.
sampai dengan 90 hari. Hal-hal yang diterima dalam berutang, yang pertama bunga, yang kedua piutang sewa, yang ketiga pendapatan piutang. Penggolongan piutang dan umur piutang. Pertama, piutang lancar, kedua piutang tidak lancar, yang ketiga piutang yang dihapuskan, yang keempat piutang dicadangkan. Jenis-jenis piutang: piutang usaha, piutang wasel, piutang lain-lain. Wesel tagih. Wesel tagih adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengertian internal piutang. Salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tidak tertagih. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian piutang. Pertama, kebijakan kredit. Kebijakan ini meliputi penetapan batas kredit, jaminan yang diperlukan, cara pembayaran, penetapan diskon, dan lain-lain. Jadi, peminjam uang atau seseorang yang membayar dengan kredit, apabila dia membayarkan sisa dari pembelanjaan yang dia lakukan secara kredit dengan membayarkan terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pada tempo yang ditetapkan, maka dia akan diberikan diskon oleh pemberi utang. Yang kedua, penyelidikan kredit. Penyelidikan ini meliputi informasi dari pihak lain, masal bank, dan lembaga lainnya yang merupakan relasi debitur. Kecurangan dalam piutang. Lapping adalah penggelapan oleh pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan yang berwenang. Yang kedua, window dressing adalah memberikan suatu gambaran neraca yang bagus tapi bukan yang sebenarnya. Yang ketiga, penggelapan piutang adalah menghapus piutang dari pembayaran koperasi kemudian menagih piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam piutang usaha harus segera diantisipasi dan perlu kesadaran dari pribadi-pribadi yang tidak mengacaukan fungsi-fungsi atau sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan, sehingga terjadi kelancaran di dalam proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi jangka pendek. Investasi yang dapat disegerakan atau dicairkan atau didanai oleh kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi jangka pendek yang bisa dicoba. 1. Deposito, yaitu produk tabungan di bank dengan menyetor dan mencairkan sejumlah dana dalam jangka waktu singkat. Raksadana, produk investasi di mana investor akan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan. Surat utang negara, surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh negara investor dana. Vintage peer-to-peer lending, produk investasi baru di mana investor menanamkan dananya pada UMKM Indonesia untuk mengembangkan usaha. Saham, surat berharga sebagai bukti kepemilikan. Tujuan investasi pendek, memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu, memperoleh tambahan dana. Karakteristik investasi jangka pendek, dapat disegerakan atau dapat segera diperjualbelikan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Berisiko rendah, surat-surat berharga itu harus dapat dijual kembali. Penjalannya kembali oleh pimpinan perusahaan. Pemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap sebagai berikut. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagang. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan utama, bukan investasi jangka panjang. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu
waktu lebih 1 tahun. Siklus operasi perusahaan bukan perlengkapan. Memiliki nilai yang relatif. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan tanpa parkir, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Gedung, seperti yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, dan kendaraan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk lokasi perusahaan pertanian dan peternakan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan perusahaan peralatan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis maka penggunaannya tidak dapat diganti. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal, merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan oleh lebih dari 1 periode akuntan dan akan dicatat dalam rekening aset. 2. Revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan, merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Cara-cara pengelolaan aset tetap. 1. Pembelian tunai, pembelian ansuran, ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Pertukaran aset tetap yang sejenis diperoleh dari hadiah atau donasi. Aset yang dibuat sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aset tetap. 1. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. 2. Taksiran manfaat, mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Tafsiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, tafsiran memanfaatkan dan dinyatakan dalam tarif penyusutan. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, seperti merek dagang, hak paten, goodwill, dan aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya seperti merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya lebih dari 1 periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud fisik mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dapat dalam pengertian akuntansi adalah aset yang 1. Diperoleh atau dibeli dari pihak lain untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan. 2. Memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemilik perusahaan. 3. Memberikan manfaat dan digunakan dalam operasional perusahaan. 4. Mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. Aset tidak berwujud dapat timbul dari 1. Pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. 2. Perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk gedung. 3. Perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Kriteria aset tidak berwujud. 1. Immateriality. 2. Interdependence. 3. Non-transferability. Pengelompokan aset tidak berwujud. 1. Yang adanya atau umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau oleh sifat aset itu sendiri, misalnya hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang tidak terbatas umurnya, misalnya goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelebihan nilai investasi dalam saham,
untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tidak berwujud antara lain: 1. Undang-undang, peraturan-peraturan dan kontrak atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. 2. Ketentuan dan syarat untuk memperbarui atau memperpanjang penggunaan yang diatur dalam kontrak. 3. Pengaruh persaingan, permintaan, ketinggalan zaman, dan faktor ekonomi lainnya. Jenis-jenis aset tidak berwujud: 1. Hak paten. 2. Hak cipta. 3. Franchise atau hak monopoli. Yang keempat, hak merek dagang. Yang kelima, goodwill. Yang keenam, biaya pendirian perusahaan. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan. Aset tidak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tidak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi jika perusahaan memanfaatkan intaf yang dimilikinya, hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi, salah satunya dalam proses operasional bisnis. Dalam akuntansi, liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Hal ini karena liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain, sedangkan aset adalah sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan operasi. Karakteristik liabilitas. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Tanggung jawab atau tugas yang diwajibkan entitas pada hak lain, juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Yang keempat, tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan dan terjadinya peristiwa tertentu. Berikut jenis-jenis liabilitas yang didasari dari jangka waktu pembayaran dan sifat urgensinya. 1. Kewajiban lancar. Yang kedua, kewajiban tidak lancar. Yang ketiga, kewajiban kontingensi. Pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria, definisi, relevance, reliable, dan keterukuran terpenuhi. Dalam hal ini, kewajiban kaidah pengakuan adalah prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah meningkat, sehingga suatu kewajiban dapat dibukukan, dicatat, memberikan 4 kaidah pengakuan untuk menunjukkan pengakuan kewajiban, yaitu ketersediaan dasar hukum. Kedua, penerapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga, substansi ekonomi transaksi. Keempat, keterukuran nilai. 2. Pengukuran kewajiban dalam pembelian kredit. Kedua, diskon atau premium utang obligasi. Ketiga, diskon obligasi dilaporkan sebagai pengurangan nilai nominal dalam obligasi di neraca. Yang keempat, premium obligasi apabila dalam diamortisasi merupakan utang. Yang kelima, kewajiban moneter dan non-moneter. 3. Penilaian mengacu pada penentuan nilai
keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jauh tempoh, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Akuntansi pengkajian. Gaji adalah pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi. Jadi gaji diberikan kepada orang-orang yang bekerja atas dasar pekerjaan yang diberikan oleh orang tersebut, sehingga dapat diberikan jasa, yaitu gaji. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upaya karyawan dan pembayarannya. Tujuan pemberian gaji dan upah oleh perusahaan menurut Handoko: 1. A. Memperoleh personalia yang qualified. B. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. C. Menjamin keandalan. D. Menghargai perilaku yang diinginkan. E. Mengendalikan biaya-biaya. F. Memenuhi peraturan legal. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah: 1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tersebut. 2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi. 4. Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi: 1. Fungsi kepegawaian. 2. Fungsi pencatatan waktu. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi. 5. Fungsi keuangan. Akuntansi untuk persekutuan. Berbagai masalah akuntansi timbul di dalam masalah yang dibentuk persekutuan. Perlakuan dan prosedur akuntansi yang spesifik dan tidak bisa dijumpai banyak perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas merupakan problema tersendiri sesuai dengan karakteristik persekutuan di dalam perseroan terbatas, di mana terdapat pemisahan yang tegas antara pemilik dan manajemen, dipakai sebagai dasar landasan untuk meletakkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Dasar akuntansi persekutuan: 1. Pendirian sebuah persekutuan. 2. Pembagian laba bersih atau laba rugi. Likuidasi persekutuan: 1. Tidak kekurangan modal. 2. Sisa kas didistribusikan kepada sekutu berdasarkan saldo modal mereka setelah seluruh jurnal pada 3 langkah sebelumnya diposting. Semua akun persekutuan termasuk keuntungan atas realisasi akan memiliki saldo 0. 3. Kekurangan modal. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan: menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangan: sekutu pasif, tidak mengelola CV dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif. Kelangsungan usaha CV sewaktu-waktu dapat terganggu. Kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.